Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, untuk mempermudah apa yang menjadi kebutuhannya, manusia terus berinovasi dan terus mengembangkan hasil temuan-temuan. Salah satu temuan manusia yang saat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting adalah listrik. Sehingga tanpa listrik, hidup manusia di era serba modern ini serasa ada yang kurang. Nah, bicara soal listrik, di Kota Pahlawan, Surabaya terdapat sejumlah gardu listrik peninggalan era kolonial Belanda, di mana gardu-gardu listrik tersebut dapat ditemukan di sejumlah titik. Beberapa gardu listrik peninggalan zaman Belanda itu dibangun sejak tahun 1909, tepatnya sejak tanggal 26 April 1909 di Surabaya. Pada saat itu, perusahaan gas NIGM milik pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan listrik bernama Aniem. Aniem sendiri merupakan perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia. Sehingga dengan adanya hak itu pula, Aniem membangun sejumlah gardu listrik di Surabaya. Beberapa di antaranya yang hingga kini masih dapat ditemui bangunan-bangunan bekas peninggalan Belanda itu, seperti yang ada di sekitar Jalan Dukuh, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Kebalen Timur, Jalan Kedung Doro, dan Jalan Panglima Sudirman, serta di sejumlah titik lainnya. Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya mencatat ada sekitar 27 unit gardu listrik bekas peninggalan Belanda yang sudah masuk ke dalam cagar budaya Surabaya. Gardu-gardu listrik ini dibangun dengan pola bangunan yang sangat kokoh dengan ukuran rata-rata 3x3 meter, 4x3 meter, 3x4 meter, 4x4 meter, 4x6 meter, dan yang paling besar berukuran 5x6 meter. Sedangkan untuk tinggi gardu sekitar 7 meter. Dari tekstur bangunan gardu-gardu listrik lawas ini, pada bagian kanan dan kiri, bagian atas terdapat setang aluminium dengan isolator keramik sebagai tempat melekatnya kawat listrik. Nah, dari rumah trafo ini, tegangan sebesar 6000 volt diubah menjadi 110 volt sebelum disalurkan ke rumah-rumah atau kantor pemerintahan kolonial Belanda kala itu. Kemudian, sebagai peringatan bagi masyarakat, pada bagian dinding gardu listrik atau pintu besinya terdapat lempengan logam yang berisikan peringatan bahaya. Peringatan ini umumnya ditulis menggunakan ragam bahasa sesuai dengan wilayahnya. Ada yang bahasa Belanda, Melayu, atau bahasa daerah setempat, seperti Lavensgavar, Hoekspanning, awas elektrik keras. Ada juga yang ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan aksara Sanskerta. Peringatan bahaya pada plat gardu listrik juga memperhatikan warga yang buta huruf, yang memperingatkan dengan menggunakan gambar simbol listrik. Peringatan ini sifatnya keras karena listrik ini bertegangan tinggi. Jika tersentuh, besar kemungkinan untuk meninggal. Pada eranya, dalam membangun sebuah tempat, kolonial Belanda tidak hanya memperhatikan fungsi pentingnya semata, namun juga pada arsitektur bangunan. Penampilan artistik juga menjadi bagian yang diperhitungkan, sehingga diharapkan saat rampung dibangun, gardu listrik dapat menjadi bagian dari estetika kota, langgam dalam landscape sebuah wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana desain dan arsitekturalnya yang terasa sangat kuat. Setiap mata yang memandang pasti akan merasakan kekaguman dan benar-benar tahu bahwa bangunan ini dibuat bukan hanya sekedar ada, tetapi benar-benar direncanakan, ditata, dan dibangun penuh dengan ketelatenan. Konsep dan kematangan desain sangat detail, presisi, dan penuh dengan visual artistik sebagaimana bangunan Belanda pada zaman itu, yakni desain Art Deco dan tropik kolonial, yang menjadi desain dasar setiap bangunan-bangunan sehingga tampak menarik dengan langgam khas kolonial. Sayangnya kawan YouTube Indonesia, gardu listrik yang tersebar di berbagai penjuru kota itu banyak yang tak terurus, meski telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bahkan sebagian digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal.